Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Diklat K3 Diguna yang kami posting di YouTube tiap hari ya teman-teman semua. Ini di tanggal sekarang ini di tanggal 30 ya, 30 bulan April. Baik teman-teman semua, kita akan mencoba untuk menjawab. Ada juga ini salah satu teman kita yang bertanya, Pak, sertifikat awareness bisa buat kelamar kerja nggak sih? Dan itu termasuk bagian dari penilaian atau tidak dalam misalkan kita ngelamar kerjaan di tempat lain gitu, seperti itu. Oke teman-teman semua, kita mencoba ya jawab ya. Saya coba jawab, nanti kalau ada salah ya mau dikoreksi. Baik teman-teman semua, sertifikat awareness apa sih? Awareness itu adalah sertifikat pelatihan sebenarnya. Awareness itu hanya sebatas pemahaman dan menambah ilmu. Jadi teman-teman nggak usah ragu terus oh berarti nggak bisa dibuat lamar. Ya bisa nanti jadi bahan pertimbangan buat HRD, sama buat kalau kita ngelamarnya di HSE, yaitu buat pertimbangan bahwa oh ya tadi teman-teman ada nih nilai-nilai yang kita peroleh di kalau kita ngelamar sebagai HSE. Ini contoh ya, ini saya kasih contoh sertifikat awareness. Saya ada awareness ada segini nih teman-teman nih. Ya, pada prinsipnya nggak masalah awareness itu. Terus ada yang mengatakan nggak bisa buat lamar, nggak apa-apa sih. Itu biar apa ya, ilmu di otak kita semakin bertambah, semakin banyak. Karena ingat, saya mengutip saja dari Islam bahwa kenapa sih kok Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada saat pertama dapat wahyu di Gua Hiro, ya itu kenapa kok dapatnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ya. Jadi bacalah. Nah, dari situlah kalau saya sendiri berpegang teguh bahwa setiap kali kita mencari ilmu itu sama saja kita mengamalkan dasar surat pertama. Itu surat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi kita semakin banyak ilmu dan juga menambah pahala. Ya contoh ini satu, ini ada dua. Oke, ya ini contoh-contoh sertifikat. Tergantung sih kita maunya cari ilmu apa. Ini kita contoh nih, saya mau ngambil ilmu terkait dengan panjat tebing misalkan. Nah panjat tebing ini contohnya ya. Saya pengen tahu ilmu tentang tali temali. Terus apalagi nih, saya pengen belajar tentang peningkatan kapasitas program lingkungan hidup. Nah ini contohnya saya dapat. Terus saya pengen ilmu terkait radar misalkan, nah ini juga kalau ini dari kantor lingkungan hidup ya, kebetulan karena saya dulu di Perhutani maka paling banyak memang sertifikat saya dari dinas lingkungan hidup, dari kementerian itu. Terus kemudian nah ini juga sama ini. Nah, sertifikat dari Badan Lingkungan Hidup. Ini ya, saya dari Perum Perhutani. Ya, ini Proklin. Terus kemudian ini juga waktu kerjasama kita, waktu zaman saya di Perhutani kerjasama dengan Badan SAR Nasional. Ini training terkait dengan high danger rope akses teknik sama medical first responder. Jadi kami bekerjasama Perhutani, bekerjasama dengan Badan SAR Nasional, belajar tentang bagaimana tata cara kalau kita naik ke atas. Ini bekerja ketinggian. Tapi ini bukan sertifikat ya, ini hanya sekedar pemahaman. Kalau kita bekerja di ketinggian, kita harus tahu teknik-tekniknya, kemudian tahu alat yang dipakai, kemudian bagaimana cara pertolongannya kalau ada orang yang di atas, ada yang marah bahaya di ketinggian, menggunakan rope teknik dan lain-lain. Kemudian first responder kalau kita mengalami masa-masa gawat darurat, contoh kayak gitu. Terus kemudian nah ini juga
Ini zaman di Perhutani, sama ini juga terkait dengan basic fire safety training. Ya. Terus kemudian ini dengan lembaga pengajian, contoh seperti itu. Ini zaman saya masih juga di Perum Perhutani. Jadi jangan kaget kalau sertifikat saya kebanyakan kok Perum Perhutani. Iya, karena saya mendapatkan sertifikat baik itu kompetensi maupun awareness itu zaman saya masih kerja di BUMN Kehutanan atau Perum Perhutani. Ya, kemudian nah ini salah satu penghargaan saya ya sebagai pelatih SAR, Search and Rescue untuk Kabupaten Pemalang. Ya, kemudian ini sama kerjasama Perhutani dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya Kabupaten Pemalang. Ini terkait dengan fire drill. Ya, bagaimana? Nah, ini sertifikat panjat tebing saya juga belajar terkait dengan panjat tebing, alat-alatnya yang digunakan dan lain-lain. Nah, ini dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Ya. Oke, kemudian ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, ini saya ngikuti pelatihan juga sebagai anggota tim SAR. Nah, kemudian ini juga dari Badan SAR Nasional. Badan SAR Nasional. Kantor Semarang, ini kita pada saat mengikuti pelatihan medical emergency first aid sama HART, Heart Angel Rescue Technique ya. Oke. Ini juga kerjasama, di sini tertulis kerjasama dengan Perum Perhutani. Ini yang bertantangan adalah Kepala Kantor SAR Semarang. Nah, ini kebetulan ini juga terkait dengan penata laksanaan dasar fraktur dan luka bakar. Ini kami sebagai peserta di Rumah Sakit Muhammadiyah. Ya, di Rumah Sakit Muhammadiyah. Kemudian ini juga saya ngikuti apel siaga. Ya, apel siaga MDMC oleh Muhammadiyah juga. Oke ya teman-teman juga. Nah, ini yang terakhir, ini yang saya agak bangga, saya mendapatkan sertifikat sebagai instruktur untuk Badan Penanggulangan Bencana. Jadi saya ditunjuk sebagai instruktur untuk para relawan yang tergabung di relawan Jawa Tengah. Ya teman-teman, ini contoh aja, contoh salah satu sertifikat pelatihan atau awareness. Ini juga punya pengaruh ya, tapi ini tidak bisa untuk audit. Jadi sebenarnya perusahaan membutuhkan sertifikat kita ya. Jadi perusahaan membutuhkan sertifikat kompetensi seperti ini adalah sebagai dasar untuk audit. Jadi audit permintaan, compliant permintaan dari perusahaan yang ada di atasnya, karena perusahaan yang masuk ada kontraktor dan lain-lain. Ini harus dilampirkan sebagai syarat. Gitu ya teman-teman ya. Baik, semoga ini bermanfaat juga. Biar tahu bedanya antara sertifikat awareness dan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ada masa berlakunya, ada masa berlaku. Tapi yang sertifikat tadi yang awareness tidak ada masa berlaku. Jadi teman-teman kalau mau ngikuti sertifikat awareness tidak apa-apa, saya malah seneng. Kalau saya jujur saya seneng, karena apa? Teman-teman akan semakin ilmunya akan semakin berkembang. Ya, justru kadang di training awareness itu malah justru lebih banyak yang didapatkan adalah lebih banyak terkait dengan praktek langsung, beda sama yang kompetensi itu. Oke teman-teman semua ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus di channel kami, insya Allah banyak hal-hal yang akan kami ulas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.